saya untuk eh, materi yang akan dibawakan pada hari ini adalah proses costing. Nah, proses costing adalah sebuah metode proses yang diterapkan pada industri yang memiliki karakteristik produk massal dengan cara mengalokasikan biaya produksi. Jadi, produksi costing ini dilakukannya dalam suatu proses yang tidak membuat produk yang minim atau kecil tapi skala yang besar. Dan produk costing ini, proses costing ini biasanya ada pada genre barang seperti barang yang homogen, kemudian dalam industri makanan, minuman, farmasi, tekstil, bahan kimia, dan cenderung menggunakan metode ini karena proses produksinya berlangsung secara terus-menerus dan menghasilkan produk yang beragam. Nah, proses costing menurut para ahli di sini ada beberapa proses, ada beberapa keterangan para ahli, di antaranya ada Matz and Asri pada tahun 1991, kemudian menurut Origin, Data dan Raja. Yang ketiga ada menurut Carter dan Asri, keempat ada Walker, Stout dan Cookins, dan kelima ada Hanson and Moben. Nah, di sini saya mungkin akan sedikit menjelaskan menurut Blocker, Stout, and Cookins. Jadi menurut beliau ini berpendapat bahwa proses costing adalah sistem akuntansi biaya yang dirancang untuk produk yang melewati serangkaian tahapan produksi. Jadi produk costing ini tidak hanya melalui satu prosesi, melainkan bisa minimal mungkin sekitar 3 ataupun bisa bahkan lebih proses. Yang mana mereka menekankan bahwa metode ini memungkinkan perusahaan mengakumulasi biaya pada setiap tahapan atau proses. Jadi pada setiap proses, menurut pengertian ini akan diakumulasikan biayanya. Jadi habis berapa, mungkin seperti itu. Dan perusahaan akan menghitung di akhirnya biaya per unit produk dengan menggabungkan biaya dari setiap tahap. Selanjutnya, konsep utama dari produk costing. Yang pertama, pengumpulan biaya pada setiap tahap produksi. Nah, pada tahap ini setiap biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi, baik itu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja maupun overhead, dikumpulkan dan dicatat untuk setiap tahap atau di departemen produksi. Misalnya jika terdapat 3 tahap produksi ataupun 4, jadi bisa menyesuaikanlah untuk pengumpulan biaya pada setiap tahap produksi. Selanjutnya, untuk biaya rata-rata per unit, proses costing menggunakan konsep biaya rata-rata untuk menghitung biaya per unit produk. Jadi total biaya yang terkumpul di setiap proses dibagi dengan total unit berdasarkan rumus sederhana untuk menghitung biaya per unit dalam proses costing. Nah, untuk rumus penghitungannya itu biaya per unit sama dengan total biaya proses dibagi jumlah unit yang diproduksi dalam proses. Nah, untuk untuk contohnya ada seperti dalam PowerPoint ini. Mungkin untuk teman-teman atau siapapun itu bisa ditelan sendiri karena waktu yang tidak memungkinkan kalau kita jelaskan. Nah, selanjutnya masuk ke dalam unit ekuivalen. Apa itu unit ekuivalen? Dalam proses costing seringkali ada produk yang masih dalam tahap pengerjaan, jadi belum tuntas diproduksi. Maksud belum tuntas itu baru 1 tahap atau 2 tahap, dan ada tahap selanjutnya untuk finishing, seperti dalam proses baju baru di cutting atau di bordir, belum termasuk dengan pemasangan kancing ataupun kertas dan lain sebagainya. Untuk penghitungan produk yang belum selesai tersebut digunakan konsep unit ekuivalen. Unit ekuivalen adalah perkiraan jumlah unit selesai yang setara dengan produk dalam proses. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk memperhitungkan biaya secara proporsional sesuai tingkat penyelesaian produk. Nah, kurang lebih seperti itu untuk unit ekuivalen. Nah, di sini juga ada contoh pengerjaannya. Untuk contoh pengerjaannya
tadi nanti mungkin bisa ditelaah dikarenakan apa yang tidak memungkinkan. Nah, selanjutnya masuk ke tahap perpindahan biaya antar proses. Nah, pada perpindahan biaya antar proses ini, setelah suatu produk menyelesaikan satu tahap atau proses pembuatan, maka biaya yang telah dikumpulkan pada tahap tersebut akan dipindahkan ke tahap selanjutnya. Ini disebut perpindahan biaya antar proses atau cost transfer. Dengan begitu setiap produk yang cost transfer antar proses atau cost transfer, dengan begitu setiap produk memiliki akumulasi biaya dari setiap tahap yang telah dilaluinya. Jadi setiap tahap ada kesimpulan penghitungan setelah beres dari pemrosesan. Nah, dan dalam tahap dalam tahap ini ada tiga tahapan. Nah, selanjutnya untuk penyusunan laporan biaya produksi. Dari tiga tahapan tadi nanti dilakukanlah penyusunan laporan biaya produksi, yaitu setiap akhir periode perusahaan menyusun laporan biaya produksi untuk menunjukkan total biaya pada setiap tahapan produksi serta biaya periodiknya. Laporan ini meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, overhead yang digunakan dalam setiap pemrosesan dalam setiap periode. Jadi dalam setiap periodenya pasti dan satu hal yang wajib untuk melakukan penyusunan laporan biaya produksi. Nah, tahapan dalam penerapan proses costing ada beberapa tahapan. Yang pertama dilalui yaitu mengidentifikasi proses dan tahapan produksi, berlanjut dengan mengumpulkan dan mengklasifikasikan biaya, dan yang ketiga menghitung unit ekuivalen. Nah, biaya ekuivalen ini dilakukan jika ada. Jadi kalau tidak ada tidak ada unit ekuivalen, maka tidak perlu dihitung. Dan selanjutnya menghitung biaya per unit pada setiap tahap. Dan yang terakhir melakukan perpindahan biaya antar tahap atau proses. Selanjutnya keuntungan dari proses costing, yang mana dalam perusahaan dilakukan proses costing tidak semena-mena dilakukan proses costing, tapi dikarenakan ada manfaat atau keuntungannya. Yang pertama yaitu efisiensi dalam pengalokasian biaya. Jadi dalam dalam pengalokasian biaya karena telah dihitung baik itu dari bahan baku, tenaga kerja dan juga biaya overhead, maka tidak akan membuang-buang dana